kali ya. Ya. Ini saya record sih nanti. Silakan Mbak Esti, ini juga sudah mendekati. Siap. Untuk recordingnya nanti kalau bagi yang nggak bisa mengikuti kegiatan ini kan saya record. Nanti recordnya saya kirim by email ya, karena nggak bisa lewat WA. Nanti saya kirim mungkin Bu Ferry atau mungkin teman-teman yang lain yang ingin dikirimkan video rekaman hari ini bisa dibantu di list emailnya ke Bu Ferly, ataupun nanti beberapa orang koordinatornya gitu ya menyerahkan email, baru di share atau di forward ke teman-teman yang lain. Jadi ini sifatnya tidak tertutup gitu ya, tidak terbatas gitu. Jadi siapa saja bisa mengakses. Ya, izin Bapak Ibu, mungkin bagi beberapa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi gitu ya dengan saya. Saya di sini merangkap sebagai Japung juga, sebagai subkoordinator untuk pengembangan lini lapangan. Izin Bu Ferly, karena ini sifatnya santai dan hanya berbagi informasi, jadi kita mulainya nggak usah terlalu resmi ya Bu Ferly ya. Ya, silakan Mbak Esti, langsung saja. Oke, baik, makasih. Bapak Ibu lainnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di BKKBN officially ya. Kita officially Bapak Ibu sudah bergabung untuk pengelolaan administrasi Dupaknya, khususnya untuk penyuluh KB Alimadya. Di bawahnya Alimadya, Bapak Ibu bisa berkoordinasi atau mungkin lebihnya konsultasi gitu ya ke Bu Ferlina dan tim. Untuk yang penyuluh KB Alimadya untuk periode Janjun ini memang mulai Januari 2020 kemarin kami tidak lagi menggunakan dupak fisik, sudah menggunakan dupak secara semi IT gitu ya, semi IT. Karena memang mengingat kita sudah memasuki masa-masa IT itu sudah berkembang, sudah cukup lumayan gitu ya. Untuk bagi beberapa bapak ibu yang memang kesulitan dalam mengakses IT, mohon teman-teman lainnya, bapak ibu lainnya yang paham atau mengerti setelah pertemuan ini, mohon saling membantu, saling menginfokan, dan kemudian saling berbagi tips kali ya gitu, karena ini takutnya banyak yang walaupun kita sudah diskusi, sudah paparan hari ini, sudah dijelaskan, masih beberapa yang mungkin kalau masalah teknologi agak-agak masih perlu pembiasaan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dari recording ini nanti bisa dilihat masih tidak hanya berupa suara, tapi nanti ada tampilan gambarnya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Saya izin, jadi untuk yang periode Janjun ini, Janjun 2021, seperti surat yang sudah kami layangkan ke Dinas PPAPP bahwa pembukaannya itu di minggu ketiga Agustus. Walaupun Bapak Ibu saat ini bisa mengakses link yang kami share di dalam surat PLT Deputi tersebut, tapi kami tidak akan menarik data ataupun kami anggap data itu tidak ada gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu tetap mengusulkan dupak melalui link sesuai dengan jadwalnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu siang ini mencoba, Mbak, saya siang ini mencoba linknya, ternyata berhasil, bisa gitu, tapi nanti tidak akan ketarik datanya, dan itu jadinya kasihan di Bapak Ibu, periode Janjunnya jadi tidak masuk dalam database kami. Saya mohon izin, kita langsung aja praktek langsung ya. Saya share screen. Oke, saya share dulu, share screen. Oke, maaf. Oke, jadi nanti di tampilan layar Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu nanti membuka link, perhatikan dulu bahwa flash disk di Bapak Ibu sudah dibuat kolom-kolom atau folder-folder seperti ini. Ada dokumen, penyuluhan, pelayanan, penggerakan, pengembangan program, pengembangan profesi, penunjang, pendidikan pelatihan, kegiatan satu jenjang di atas atau di bawah. Kalau visum harian ini nggak usah, ini harusnya kita delete saja kalau visum harian. Ini karena kemarin hanya untuk contoh aja. Jadi ada 9. 10-nya itu adalah
nanti ditambahkan, maaf, di sini kita tambahkan, saya mengambil contoh dari Dupak Madienya Siti Komariah dari Jawa Timur gitu ya. Di sini 10-nya adalah kegiatan apresiasi. Kemarin kan kita ada kegiatan apresiasi tuh. Nah, kita masukkan. Oke, setiap folder ini harus punya SPMK tersendiri. Berarti Bapak Ibu harus menyiapkan SPMK penyuluhan 1, SPMK pelayanan 1, SPMK penggerakan 1, SPMK pengembangan program 1, dan seterusnya hingga SPMK kegiatan apresiasi. SPMK formatnya seperti apa? Bapak Ibu bisa melihat SPMK di Perban BKN nomor 24 itu bisa dicari, ataupun di Perban BKKBN nomor 3 ya. Jadi bedanya itu yang satu keluaran BKN, satu keluaran BKKBN. Kalau yang BKN di situ ada formatnya nomor 24. Kalau yang BKKBN adalah Perban nomor 3 tahun 2021. Jadi BKN dan BKKBN. Kemudian untuk di dokumen di sini ada surat-surat atau isinya itu adalah data-data pribadi Bapak Ibu. Contohnya surat pengantar, surat rekomendasi, biodata diri, formulir Dupak. Formulir Dupak itu artinya di dalamnya itu ada formulir Dupak Bapak Ibu yang berisi penilaian sendiri dari Bapak Ibu. Bapak Ibu kan mengusulkan, sudah tahu nih berapa angka kreditnya akan diusulkan. Nah, itu terjabarkan di formulir Dupak. Dupak ini kita coba buka. Ini contohnya. Nah, di Bu Siti Komariah ini dia sudah menghitung sendiri. Nih contohnya untuk rencana kerja mingguan angka kreditnya 0,09, dia sudah langsung 2,25, berarti dia memberikan bukti fisiknya sebanyak 25 volume. Nah, sudah 25 dikalikan 0,09 jadinya 2,25. Inilah angka kredit yang dia usulkan. Nah, ini harus dibuat oleh PKB sendiri, bukan oleh atasan langsung ataupun dari dinas. Ini harus dibuat oleh PKB sendiri, Bapak Ibu sendiri yang harus membuat. Nah, kemudian ini isinya dia menghitung ya, dia menghitung sendiri, kemudian seluruhnya dia hitung berapa yang dia usulkan, kemudian nanti di akhir akan ketahuan lah, inilah 20,25, inilah yang angka kredit yang diusulkan oleh Bu Siti Komariah gitu. Dan nanti di sini berarti ada angka kredit usulan Bapak Ibu semuanya nih. Penyuluh KBA 5 dia ini usulan, yang namanya usulan kan berarti Bapak Ibu sudah tahu mau diusulkan berapa. Nanti apakah bisa jadi dia akan berkurang dari 20 atau 0,25, bisa jadi lebih. Kurang dari 22,25 ini berarti ada yang tidak dinilai atau tidak bisa dinilai oleh tim penilai karena beberapa faktor. Bisa jadi karena tidak sesuai perban, atau isinya mungkin tidak sinkron, ataupun mohon maaf saya menyebutnya plagiat gitu ya, seperti saya sampaikan kemarin, pekerjaan siapa tapi belum diganti namanya, masih menggunakan nama orang lain. Nah, itu kan langsung dicoret oleh tim penilai. Itu bisa jadi mengurangi nilai dari angka kredit. Bisa juga bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena biasanya Bapak Ibu salah dalam menuliskan angka kreditnya, tidak sesuai dengan yang Perban 3 ataupun Permenpan 21. Atau bisa juga Bapak Ibu salah mengkalikan antara volume yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dikalikan angka kredit, misalkan 0,06, dapatnya 2,4, padahal yang diajukan hanya 20 misalkan. 0,06 kalau dikalikan 20 itu kan 1,2, bukan 2,4. Nah, itu yang dapat, ataupun biasanya mereka salahnya kekecilan gitu, 0,06 padahal harusnya 0,10. Jadi 0,10 kalau dikalikan 20 atau 0,10 dikalikan 24 kegiatan ataupun lebih dari 36, nah itu bisa menyebabkan perubahan. Artinya saya simpulkan bahwa bisa menurun, bisa naik tergantung dari, bisa jadi kalau bertambah berarti ada kesalahan dalam Bapak Ibu dalam mengusulkan pengaliannya, berkurang berarti diakibatkan
Bisa juga karena salah juga mengalihkan, bisa juga tidak dinilai oleh tim nilai. Yaitu mungkin sedikit tentang formulir dupaknya. Nah, kemudian SK pangkat terakhir di scan SK jabatan terakhir, nilai PAK terakhir. Kalau Bapak Ibu tadi yang disebutkan waktu kita rapat kemarin Jumat ya Bu Ferli ya. Kemarin Jumat itu ya yang kita pembinaan bersama itu karena yang tahun 2017, 2018, 19, 20 Bapak Ibu belum punya karena harus dikerjakan dulu oleh dinas, maka Bapak Ibu dapat melampirkan yang tahun 2016 dulu. Tapi nanti kan ada prosesnya lagi nih, tidak akan langsung dicetak, akan di hold dulu sampai nilai terakhir tahun 2020 setiap pemilu KB sudah punya. Nanti kita akan satu koordinir, satu pintu ke timnya Bu Ferli atau timnya Pak Hari nanti. Nanti akan dikoordinir semuanya aja. Tapi untuk kelengkapan administrasi Bapak Ibu men-scan-nya itu adalah nilai PAK terakhir di tahun 2016. Kemudian kalau dupak sih, dupak kayaknya nggak usah ya, ini saya coba buka. Kalau Bu Siti Komaria, sama seperti formulir dupak. Nah, itu saja yang dimasukkan ke dalam dokumen. Kemudian kalau di penyuluhan, nah di sini ada nih rencana kerja mingguan berarti sendiri. Rencana kerja bulanan, bukan rencana kerja bulanan berarti selama 6 bulan harus masuk ke dalam satu file. Rencana kerja mingguan juga di-scan jadi satu file. SPMK penyuluhan itu juga masuk jadi satu file, pembinaan Poktan HI. Kemudian ini SPMK-nya sih sama sih, SPMK penyuluhan sama SPMK sama. Seperti itu bentuknya, pelayanan juga sama, ada SPMK sama butir-butir kegiatannya di per butir kegiatan ya, di scan-nya itu per butir kegiatan. Penggerakan juga sama, ini SPMK penggerakannya, kemudian di kegiatan-kegiatannya. Terus kita sama sih, pengembangan program juga sama, kemudian pengembangan profesi juga sama nih, makalah KTI, penunjang tugas. Nah, ini sertifikat yang dimiliki di scan jadi satu. Nanti kalau punya SK IPKB dimasukkan SK IPKB-nya. Terus kemudian kalau punya sebagai tim penilai di dinas bisa dimasukkan juga di sini untuk unsur penunjangnya. Kemudian untuk pendidikan pelatihan ya kalau tidak ada Mbak, saya tahun ini, tahun Jun itu nggak ada pendidikan atau pelatihan yang saya ikuti. Nggak apa-apa, tetap dibuatkan saja SPMK-nya dengan SPMK kosong. Kita lihat dia tidak punya di sini untuk pendidikan pelatihannya, tapi dia tetap membuat SPMK-nya. SPMK tetap dibuat, kita buka, nah isinya kosong. Nggak apa-apa, karena ini sebagai bukti administrasi dan di sini atasannya pun tahu. Di sini dia tidak tanda tangan, dia hanya tanda tangan pendidikan. Nah, ini dia seharusnya ini tidak boleh, harusnya ini dinasnya tanda tangan, atasan langsungnya juga tanda tangan, karena ini mengarah ke perban BKN. Kalau kayak gini ini makanya kami langsung tidak loloskan, karena kami mintanya ini harus keisi. Maka Bapak Ibu harus hati-hati ketika nanti ada SPMK-nya kemudian tidak ditandatangani, maka akan kami kembalikan dan kami anggap gugur, jadi tidak dinilai angka kreditnya. Kemudian kegiatan satu jenjang di atas, satu jenjang di bawah, dia tidak membuat. Kalau Bapak Ibu membuat kegiatan satu jenjang di atas atau di bawah, di sini harus dibuatkan file, satu file. Jadi ini kan kita tambahkan ini penyuluhan. Misalkan Bapak Ibu melakukan satu jenjang di bawah itu kegiatan penyuluhan di ahli muda gitu. Nah, itu semua bukti kegiatan yang ada di ahli muda itu di-scan jadi satu. Kalau bedanya dengan yang tadi, penyuluhannya yang di atas ini penyuluhannya setiap butir kegiatan kepisah, setiap butir. Mingguannya di-scan sendiri, bulanannya di-scan sendiri, tahunannya di-scan sendiri. Tapi kalau di kegiatan penyuluhan, ketika Bapak Ibu mengerjakan kegiatan penyuluhan satu jenjang di bawah, maka semua bukti kegiatan di penyuluhan tersebut di-scan jadi satu, tidak dipilah-pilah berdasarkan butir kegiatannya, enggak. Semua kegiatan yang ada di penyuluhan di-scan jadi satu, gitu ya.
Nah, kegiatan apresiasi ini masih kosong, tapi di dalamnya nanti harus ada SPMK apresiasi, sama seperti SPMK yang tadi sesuai perban BKN sama, cuma isinya bunyinya adalah kegiatan melaksanakan apresiasi PK, misalkan apa apresiasi pelayanan sejuta akseptor gitu ya. Itu dibuatkan SPMK-nya. Nah, kemudian juga bukti fisiknya nanti di-scan jadi satu, bukti fisik untuk kegiatan apresiasi, tapi mengarahnya ke KEPKA, bukan bukti fisik ke perban. Untuk apresiasi, bukti fisiknya mengarah ke KEPKA. Nah, kalau sudah seperti ini semua, barulah Bapak Ibu membuka Google Chrome atau Mozilla Firefox gitu ya. Pokoknya dia di sini ada Google-nya, Google Chrome-nya saya buka. Kemudian Bapak Ibu melihat ke link yang ada di surat pengusulan. Di sini namanya kemarin itu bit.ly garis miring itu JKT ya, JKT JJ 21. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau ini tampilannya itu enggak ya. Pastikan Bapak Ibu ketika membuka ini, membuka link ini, lihat di sini, ini ada email. Emailnya ini kan kalau di sini saya pakainya helpdesk PAK karena saya sedang membuka email helpdesk. Tapi kalau nanti Bapak Ibu membuka link ini harus bunyinya email Bapak Ibu. Jangan email saya, jangan email orang lain, tapi ini bunyinya harus email Bapak Ibu. Andai kata ini bukan email Bapak Ibu, maka di switch account. Nanti bisa masukin linknya yang seharusnya gitu. Tapi karena di sini saya pribadi pakai emailnya helpdesk, maka keluarlah ini email saya, email helpdesk gitu ya. Nah, kemudian ini bisa dibaca, harus masuk login pada akun Gmail, nggak bisa pakai Yahoo, tidak bisa pakai webmail ataupun email yang lain, kita harus pakai Gmail untuk masuk ke dalam link ini. Kemudian harapkan teliti dalam pengisian dan upload. Dokumen yang diupload harus berbentuk PDF yang jelas dan terbaca, ya, harus jelas, maksimal 10 MB, maksimal 10 MB per file. Jadi sekali upload itu nggak boleh lebih dari 10 MB atau 10 MB. Kenapa? Kalau lebih dari 10 MB nanti dia failed atau gagal untuk dimasukkan. Dokumen diupload dengan format nama Anda dan dokumen. Contohnya tadi, ini kita mengambil contoh nih, mumpung Pak Madenya nggak ada, jadi saya pakai nama Pak Made nih. Contoh, Imade Yudhistira _ SPMK penyuluhan. Oh, berarti di sini saya bisa melihat bahwa ini SPMK penyuluhan, isinya atas nama Pak Made. Nanti begitu kami buka, oh iya benar SPMK penyuluhannya untuk Pak Made gitu. Jadi tidak tertukar dengan teman-teman yang lain. SPMK harus tetap dilampirkan meskipun tidak mengajukan. Tadi saya bilang, kalau walaupun Bapak Ibu ada yang saya nggak mengerjakan penunjang, Mbak, saya nggak ada penunjangnya, tapi tetap harus dibuatkan SPMK-nya, walaupun nilainya nihil atau tidak ada. Apabila terjadi kesalahan pengisian, ya dapat mengubah dengan login pada akun Gmail yang sama selama periode yang telah ditetapkan. Bisa ini masuk kalau ternyata sudah diupload, terus kemudian mau masuk lagi karena ternyata di dalamnya ada yang salah, itu bisa masuk lagi, kemudian nanti ada di akhir namanya edit respon. Nah, itu bisa diklik, nanti balik lagi. Cuma itu hanya bisa dilakukan 1 kali pembetulan, selebihnya itu nggak bisa. Cuma takutnya kalau menimbulkan keribetan ya, kalau bahasa sekarang keribetan itu, jadi lebih baik sebelum diupload benar-benar dipastikan bahwa data Bapak Ibu nggak ada yang berubah. Karena kalau sudah berubah tuh prosesnya agak lumayan rumit gitu ya. Kemudian dokumen yang telah diupload tidak dapat diganti atau diedit, namun masih dapat menambahkan dokumen pada bagian lain yang belum terisi. Jadi kalau sudah diupload di dalamnya, walaupun bisa balik lagi untuk mengedit, tapi hanya bisa mengedit bagian administrasi diri aja.
Kalau ternyata yang diupload itu saya berubah Mbak, nggak mau upload yang itu, saya mau ganti uploadan yang baru. Itu nggak bisa, itu berarti harus mengubah akun Gmail-nya dulu. Untuk masuk ke sininya harus berubah akun Gmail-nya, baru bisa masuk lagi. Kalau nggak masih sama akun Gmail-nya, tidak akan bisa berubah. Pengajuan berkas di luar periode jadwal yang ditentukan bukan tanggung jawab dari sekretariat. Tadi yang seperti saya katakan, kalau menguploadnya sebelum maupun sesudah dari tanggal yang kami tentukan di minggu ketiga Agustus itu sesuai surat, kalau sebelum dari tanggal tersebut kami tidak akan anggap, di luar dari tanggal tersebut pun kami tidak akan merespon gitu. Jadi kalau bisa benar-benar harus di waktu yang telah kami tetapkan. Kalau sudah seperti ini tinggal di next saja. Nah, ini akan keluar. Semua diisi, karena ini ada tanda merah, kalau Bapak Ibu perhatikan ini ada tanda merah di sini, bintang merah, artinya itu harus diisi, tidak bisa tidak, harus diisi, dan diisinya pakai huruf balok atau huruf besar. Saya contohkan pakai namanya ini ya, namanya karena ini, tadi kita nyoba Bu Siti Komariah ya, kita coba. Siti Komariah. Apakah boleh pakai gelar? Monggo, silakan, boleh pakai gelar. Cuman saya tadi nggak hafal nama gelar Bu Siti Komariah, jadi saya anggap seperti ini. Untuk NIP-nya karena saya nggak hafal, ini NIP Bapak Ibu ya. Saya isikan di sini asal saja ya. Misalkan seperti ini ya, NIP-nya. Ini harus, tapi Bapak Ibu jangan sampai salah ini nama dan keseluruhan ininya. Karena ini akan berpengaruh ke PAK-nya. Kalau sampai salah ketik, maka nanti PAK-nya keluarnya akan mengikuti ini, akan mengikuti isian Bapak Ibu ini, gitu ya. Nomor seri kartunya, saya contoh dia di sini contohnya F1, saya coba ya. Nah contohnya ini seperti ini, sudah dimasukkan. Untuk pangkat golongan, Bapak Ibu misalkan ada yang pembina tingkat 1 atau 4B, ya udah kita tulis pembina tingkat 1 atau 4B. Kalau misalkan di sini Bu Nami, misalkan Mbak saya bukan pembina tingkat 1, saya masih 4A. Monggo ini diganti sesuai data diri Bapak Ibu gitu. Data diri Bapak Ibu. Nah, TMT pangkat golongan ruang ini juga, ini tinggal klik saja sebelah kanan. Nah, ini tinggal diturunkan, boleh bisa naik, bisa turun gitu ya. Nah, saya coba klik di 8 Juni lah misalkan. Nah, berarti saya 4B-nya TMT-nya di 28 Juni. Nah, tempat tanggal lahir, misalkan Bapak Ibu tempat tanggal lahirnya saya pakai contohnya yang ini aja, saya contohkannya. Oke, Kediri, garis miring, 10 Oktober 1964. Jenis kelamin, karena tadi Bu Siti Komariah perempuan, saya klik. Kalau Bapak Ibu laki, kalau Bapak-Bapak isi ya berarti laki-laki. Pendidikan tertinggi, saya coba S1. Jabatannya, karena Bapak Ibu ahli media semua, maka diklik ahli media. Kemudian tinggal lagi TMT jabatannya. TMT jabatannya dilihat tanggal berapa ini. Ada ya, tinggal dinaik turunkan, tinggal diklik saja. Saya coba TMT jabatannya tadi saya samakan deh 28 Juni. Nah, Bapak Ibu karena adanya di pemerintah daerah, maka ini diklik pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu adanya di mana? Di Jakarta Timur, Jakarta Barat, atau di mana? Kita coba Jakarta Timur. Nah, sudah tinggal di next. Nah, ini ada surat pengantar dari Dinas Kabupaten Kota. Di sini tanda merah, berarti ini harus diisi. Kita add file. Nah, di sini ada select files from your device. Tadi kan flash disknya masih nyolok nih, saya nih masih nyolok di komputer. Ini saya klik. Nah, saya klik, saya cari tadi di. Nah, kita mau memasukkan tadi surat pengantar ya dari kabupaten kota. Kita cari di dokumen. Surat pengantar kabupaten, dokumen. Ini OPDKB ya. Di sini akan lihat maksimum file size exit. Berarti kalau ada kata-kata seperti ini, tadi berarti lebih dari 10 MB.
Nah, dia di sini. Oh, di sini 2000 deh. Kenapa ini nggak bisa masuk? Sebentar, kita coba. Oh, maaf. Oh, ini nanti akan kami ganti nih. Ini di sini harusnya 10. Ya, Mbak Alvin, ininya masih 1 MB. Ya, yang di link DKI. Nah, uploadnya. Ya, Bapak Ibu, ini nanti kami akan coba, seharusnya ini bisa masuk, karena di sini dari suratnya, nih coba kita buka dokumennya. Nah, ini rekomendasi di sini 2.113, ini berarti hanya 2 MB, ini seharusnya bisa masuk, cuma nanti kami akan setting ulang bahwa setiap upload itu bisa hingga 10 MB gitu ya, nanti akan bisa diupload. Tapi kalau untuk yang tutorial sekarang kita pakai yang ada dulu aja deh. Kita coba ya contoh-contoh saja. Kita masukkan ya, kita klik open. Nah, kalau bisa berhasil diupload, dia akan tertulis nih namanya surat pengantar bla 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 bla, baru diupload. Kalau sudah ada kata-katanya nih, sudah ada kata-kata di sini, baru kita klik upload. Nah, oke, nah sudah ada, ini masuk PDF. Kemudian lagi ini surat, kita masukkan lagi dari provinsi. Nah, kita anggap inilah ya contohnya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Ini hanya contoh saja. Kita upload lagi. Nah, formulir Dupak ini juga sama, tinggal add file, select file. Kemudian tadi apa tadi mintanya itu formulir Dupak ya. Nih, klik, kita open. Nah, tinggal upload. Ya, hanya upload seperti itu saja sih semuanya nih saya uploadkan dulu ya semuanya. SK pangkat ya tadi ya. Oh, dia mintanya SK jabatan. Ini kalau SK jabatan ternyata SK pangkat ini bisa disilang dulu. Kita upload ulang. SK jabatan. Ya, SK jabatan. Selama belum selesai penguploadannya, dia masih bisa diganti. Ini bisa diganti dengan cara disilang saja, diganti dengan yang baru. Tapi nanti kalau sudah sampai submit, sudah dikirimkan, itu tidak bisa diedit. Gitu. Jadi kalau masih di sini masih bisa keedit. Ini SK kenaikan panggol. SK kenaikan panggol tadi masukkan, open, upload. Oke, terakhir adalah PAK terakhir. Ini yang di sini diabaikan saja ya, karena Bapak Ibu kan bukan di 2019, tapi di 2016 ya. Berarti cari PAK terakhir di 2016-nya, kita select file, PAK terakhir. Di sini sudah ada. Kita open, kita upload. Nah, tinggal kita next lagi berikutnya. Berarti sudah selesai untuk yang upload form data diri. Sekarang masuk ke pendidikan pelatihan. Nah, jumlah angka kredit pelatihan. Pelatihan tadi di sini SPMK. SPMK kita select file from your device. Tadi kan sudah ada tuh SPMK-nya yang pendidikan pelatihan. Berarti di sini ya. Tinggal kita buka, ini SPMK-nya. Open. Kita upload. Nah, di sini angka kredit yang diajukan. Tadi SPMK ini untuk Bu Siti Komaria, dia tidak ada pengajuan untuk pendidikan pelatihan. Maka kita menuliskan di sini angka kreditnya 0.
Dan bukti fisiknya nggak usah di-upload, nggak usah karena nggak punya kan, tidak ada kegiatan di kegiatan pendidikan pelatihan, berarti ini bisa diabaikan untuk bukti fisik. Bukti fisik ini bisa kita abaikan, kita next. Tapi kalau ada, monggo di add file, diisi, di-upload. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Untuk bukti fisik bisa diabaikan sepanjang Bapak Ibu tidak mengerjakan. Tapi kalau SPMK, SPMK-nya wajib dicantumkan. Wajib di-upload. Kita tinggal next. Nah, SPMK penyuluhan. SPMK penyuluhan ini yang berada di jenjang Alimadya, bukan di Ali muda ya, ini di Alimadya semua. Kita add file SPMK-nya, kita select. Tadi SPMK penyuluhan ya, kita buka di penyuluhan, ini SPMK-nya kita masukkan. Kita upload. Nah, angka kredit yang diajukan. Nah, tadi saya belum buka nih SPMK yang diajukan tadi di Bu Siti Komaria. Kita lihat SPMK penyuluhannya berapa yang diajukan. Nah, kalau seperti ini harusnya dijumlahkan dulu nih 2,25, 0,90, 0,15, 0,72. Ini harus dijumlahkan dulu semua. Kalau sudah dijumlahkan, saya ambil ketika dijumlahkan totalnya 4,9. Oke, dari total keempatnya ini ternyata 4,9. Maka saya tutup dulu. Kita balik tadi. Nah, berarti di sini disebutkan 4,9. Komanya itu pakai titik ya, bukan pakai koma. 4,90. Nah, apa saja tadi kegiatannya? Nah, kita lihat tadi Bu, penilaian lomba tadi dia nggak ada nih, penilaian lomba ini nggak ada, adanya rencana kerja dan pembinaan Poktan. Oke, sekarang kita balik lagi di sini rencana kerja, kita cari panduan teknis penyuluhan bukan, panduan teknis bukan. Nah, rencana kerja mingguan nih ada nih. Kita add file di sini saja. Mingguan ya, kita upload, kita klik, kita open. Kita upload. Ini maaf ya Ibu ya, ini ada tanda biru, ada tanda merah, ini nggak sengaja nih ke ini. Nah, ini sudah ya. Kemudian rencana kerja bulanan tadi. Aduh. Kenapa ini Mbak Alvin? Bisa bantu nggak Mbak Alvin? Ini kenapa ya Mbak Alvin ya? Banyak coretan. Ini coretan. Oh, iya. Bentar Bapak Ibu. Clear all Ya, maaf Bapak Ibu, intermezzo sedikit ya. Iya, untuk yang bulanan nih, yang bulanan kita open, kemudian kita upload. Nah, dia di sini 7,4 MB bisa masuk, berarti ini 10. Oh, berarti 1 MB doang ya yang diadministrasi. Yang lainnya Iya, karena ya Ibu, kalau Bapak Ibu kalau untuk yang apa namanya mana nih ada lagi clear. Untuk apa mana nih tadi? Ya untuk yang di sini untuk upload ini 10 MB. Cuma kalau yang tadi di data diri yang ada formulir dupak, SK pengangkatan, SK jabatan, terus kemudian surat pengantar, surat rekomendasi itu hanya bisa ukuran 1 MB. Jadi lebih dari 1 MB itu memang nggak bisa. Tapi kalau untuk yang upload lainnya selain dari data diri itu kami sudah setting 10 MB. Jadi ini makanya punyanya Bu Komaria untuk rencana kerja minggu bulanannya dia tadi 7, MB.
7 MB betul, dan itu bisa masuk karena di sini batasnya sudah sampai 10 MB. Tapi kalau yang data diri tadi yang di awal itu hanya bisa sekali upload itu hanya ukurannya hanya 1 MB. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini di ukurannya nih, ini berarti 387 KB. Berarti ini kurang dari 1 MB. 1 MB kan berarti 1000 KB, 1000 kilobyte. Berarti kalau lebih dari 1000 nggak bisa. Tapi kalau masih 387, 374, 574 itu masih bisa. Nah, tapi kalau untuk yang upload-upload ini, upload-upload bukti fisik itu bisa sampai 10.000 KB atau 10.000 kilobyte itu bisa. Terakhir rencana kerja tahunan, saya select file lagi, rencana kerja tahunan, open, upload. Nah, udah kita tinggal next karena di Monep nggak mengerjakan, nggak ada. Nah, ini jumlah angka kredit penyuluhan. Nah, ini belum nih. Oh, tadi nggak keisi ya. 4,90 kan tadi ya. Kita next. Nah, tadi seperti yang tadi, kalau belum keisi, dia akan balik lagi tuh ke tanda merah bahwa yang tanda bintang itu tadi, bintang merah itu harus diisi. Tadi makanya saya balik lagi ke angka kreditnya tadi berapa tuh, saya ketik ulang lagi tuh 4,90 karena sebelumnya itu ternyata tidak ada. Nah, ini add file, SPMK penyuluhan. Penyuluhan pelayanan ya ini ya, sudah masuk pelayanan di open. SPMK pelayanan, open, upload. Modelnya sih hanya seperti ini saja, ikuti saja setiap step-stepnya, ini diisi berapa total pelayanan yang Bapak Ibu ajukan, nih bukti fisiknya, ini juga diupload saja, saya agak ngasal, nggak apa-apa ya biar mempercepat waktu, saya anggaplah 12,50 misalkan. Ini udah diupload bukti fisiknya, kalau ada silakan diupload, kalau nggak ada ini boleh diabaikan karena nggak ada tanda merahnya. Tinggal kita next. Kemudian penggerakan. Nah, SPMK lagi, SPMK itu wajib diupload, jadi SPMK saya masukkan lagi SPMK untuk yang penggerakan. Oke, SPMK penggerakan saya open, saya upload lagi. Terus nih saya agak ngasal lagi, saya isi lagi 12,50. Ini tapi disesuaikan kalau penggerakan Bapak Ibu ternyata hanya 5,7 misalkan atau 5,5 atau berapa, sesuaikan saja jumlah angka kreditnya, nggak usah disamakan dengan saya. Ini di add file kalau ada, kalau nggak ada diabaikan saja, kita next. Lagi, terus kemudian sama, ini pengembangan program juga sama. Kita select file lagi, tadi SPMK pengembangan program, SPMK, kita open lagi, kita upload lagi. Memang agak membutuhkan waktu, ini bisa sampai 2 jam sekali upload walaupun sudah punya ya, karena bagi Bapak Ibu yang mau meraba-raba, ini masih meraba-raba memang agak butuh waktu agak lama. Berapa misalkan pengembangan program Bapak Ibu, misalkan 10 lah ya, misalkan 10. Saya isi 10,00. Kalau ada silakan di add file, kalau nggak ada abaikan, ini juga sama, ini juga sama. Kalau ada silakan, nggak ada abaikan. Kita langsung, kalau sudah kita next. Pengembangan profesi juga sama, SPMK-nya wajib di upload. Pengembangan profesi, saya masukkan. Nah, silakan. Oke, terus kemudian pengembangan profesi setelah saya hitung ternyata makalah saya nilainya 4,00 misalkan. Nah, tinggal dilihat bukti fisiknya yang mana yang diupload. Apakah Bapak Ibu buat karya tulis di bidang program KPPK, apakah penerjemahan atau penyusunan. Nah, ini ditentukan. Ini tahunya dari mana? Silakan melihat di lampiran Permenpan 21. Di situ ada tentang karya tulis ataupun di Perban nomor 8 tahun 2019 tentang Perban KTI. Nah, itu bisa dilihat apa saja isinya, bisa di situ. Jadi bisa diarahkan Bapak Ibu masuknya yang kemana, apakah ke karya tulis, ataukah penyaduran, ataukah penyusunan buku.
Nah, kalau sudah diupload, yang mana yang Bapak Ibu kerjakan ini sudah diupload, baru kita next. Nah, ini penunjang biar cepat dan saya langsung uploadkan saja dulu ya. Oke, penunjang kita anggap 10 lah. Tapi ingat ya Bapak Ibu, untuk yang webinar itu hanya boleh 10 sertifikat ya untuk yang periode sekarang. Kalau punya lebih dari 10 sertifikat boleh dilampirkan tapi tidak akan kami nilai. Kalau yang kami nilai hanya 10 saja untuk di periode Janjun. Nah, nanti bisa dimasukkan di sini peran serta dalam seminar, di add file di sini. Saya karena si penunjang ini misalkan nggak ada nih, kalau nggak ada ya dilewatkan saja. Kalau ada silakan tadi di-upload gitu ya. Kalau punya keanggotaan tadi SK tim penilai sebagai penilai angka kredit di dinas, kalau ada silakan di-upload. Punya gelar sarjana lainnya. Ini maksudnya gelar sarjana lainnya itu di dalam perban 3 itu ada kualifikasi pendidikan. Nah, kalau ternyata Mbak saya tahun 2021 ini saya lulus sarjana, tapi saya ternyata sarjana ternyata gelar kesarjanaan saya tidak ada di dalam kualifikasi di perban 3. Nah, itu nggak bisa masuk ke pendidikan yang di unsur utama, dia masuknya ke gelar sarjana lainnya. Contohnya yang nggak ada tuh misalkan sarjana kelistrikan, misalkan ya gitu. Ada sarjana kelistrikan. Nah, sarjana kelistrikan di dalam perban 3 itu nggak ada sarjana kelistrikan. Nah, itu nggak boleh masuk di di jalur utama atau di unsur utama, dia harus masuknya di unsur penunjang. Di sini bisa di-upload. Kalau tidak ada kita lewatkan, kita next. Nah, ini di atas di bawah nih. Untuk satu jenjang di atas dan di bawah, ini cuma boleh bisa satu, jadi nggak bisa 2 SPMK. Jadi SPMK di bawah satu jenjang ataupun di atas satu jenjang, itu SPMK-nya satu saja. Nah, kita add file di sini. SPMK satu jenjang di atas, satu jenjang di bawah. Nih, kegiatan satu jenjang di atas dan di bawah. Kita open, upload. Nah, ternyata jumlah total keseluruhan dari di atas dan di bawah jenjang baik penyuluhan, pengelayanan, penggerakan ataupun pengembangan yang Bapak Ibu lakukan di jenjang ahli pertama, di ahli muda, dimasukkannya ke sini, dihitung semua angka kreditnya yang di ahli muda. Misalkan ternyata totalnya itu dikumpulkan 12,5 sesuai SPMK yang ini, sesuai SPMK yang diupload. Hanya 12,5, maka di sini tulis 12,5. Oh, ada lagi. Nah, kemudian bukti fisiknya. Nah, di sini cuma ada bukti fisik itu ada 4, penyuluhan, pelayanan, penggerakan, pengembangan. Nah, ini satu jenjang di atas maupun satu jenjang di bawah itu di-compile atau dijadikan satu. Nggak terpisah-pisah seperti tadi butir kegiatan tuh nggak ada di sini, butir kegiatan pembinaan Pokpan, kegiatan apalagi biasanya Monef di tingkat kecamatan misalkan, atau apalagi kegiatan yang dijenjang ahli muda, itu semua penyuluhannya di scan jadi satu, dimasukkan ke sini ke add file. Cuma di sini sepertinya si ibu hanya punya penyuluhan ya. Oh, dia juga tidak mengerjakan. Berarti kita anggap di sini karena dia tidak mengerjakan satu jenjang di bawahnya, kita tulis 0. Dia nggak punya penyuluhan, pelayanan, penggerakan, pengembangan di jenjang ahli muda, dia nggak punya, berarti kita abaikan. Next. Nah, ini untuk apresiasi akan seperti ini nih, apresiasi angka kredit. Apresiasi angka kredit nanti SPMK-nya itu berarti dijadikan satu sama bukti fisiknya, berarti SPMK-nya nanti di scan, karena di sini nggak ada nih kolom untuk SPMK apresiasi, jadi SPMK-nya nanti masuk ke dalam add file yang ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya di sini berarti yang dimasukkan ke apresiasi pendataan keluarga sesuai KEPKA
Berarti yang dimasukkan adalah 1 SPMK-nya, 2 surat rekomendasi dari provinsi, ketiga surat pengantar dari dinas, kemudian yang keempat itu bukti fisiknya berupa screenshot dari portal, dari aplikasi portal. Jadi 4 di-scan jadi 1, setelah di-scan jadi 1, maka tinggal langsung dimasukkan di e-file ini. Jangan terpisah-pisah scan-nya ya. 4-4-nya itu harus ter-scan jadi 1. SPMK-nya, kemudian surat pengantar dari dinas, surat rekomendasi dari provinsi, sama dari bukti screenshot-nya itu tadi. Nah, itu baru dimasukkan select file, masukkan ke dalam flash disk tadi ya. Cuman kan kalau saya belum sempat membuatnya nih, masih kosong nih, tapi nanti Bapak Ibu jangan lupa membuat gitu ya, di scan nanti dimasukin di sini. Ini karena tidak ada saya cancel dulu. Karena kita anggap Bu Siti Komaria nggak dapat apresiasi gitu ya. Kalau Bapak Ibu dapat, dia tinggal di-upload. Kalau sudah di-upload, keduanya sudah di-upload, maka tinggal di next. Nah, kalau ada seperti ini, pastikan Bapak Ibu sudah keisi dengan benar. Kalau masih belum ada yang, oh tadi kayaknya ada kelupaan atau uploadnya tadi saya salah, bisa di-back. Bisa diklik di back. Nah, bisa balik lagi ke sini. Oh, bukan yang di sini, bisa di-back lagi. Gitu ya. Nanti kalau mau majunya lagi, tinggal di next lagi. Ternyata semua saya merasa Mbak, saya semuanya sudah terisi dengan benar dan saya yakin sudah sesuai. Maka tinggal submit. Kita submit. Ini agak lama kalau untuk submit karena banyak data yang masuk tadi PDF ya. Berarti kisarannya kalau satu file itu bisa 1 sampai 10 MB, berarti ini sudah lumayan berapa giga ini yang untuk masuk. Nah, ini Bapak Ibu, jaringannya harus bagus. Kalau dia terhenti di tengah jalan, itu dia nggak bisa masuk seluruhnya ke dalam data kita. Nah, bagaimana caranya bisa tahu? Nah, ketika nanti ada kata-kata your response has been recorded, berarti email atau pengusulan dupak Bapak Ibu sudah masuk ke dalam data kami karena ada kata-kata has been recorded, berarti sudah masuk. Artinya sampai di sini Bapak Ibu sudah masuk ke dalam database kami dan telah berhasil dalam pengusulan dupak periode Janjun gitu ya. Kalau ditanya kemarin ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum terjawab sekaitan dengan dupak, kita buka aja mungkin karena ini jam 2:30 kan mau dipakai Zoom-nya juga, jadi masih ada beberapa menit kita buat tanya jawab. Kita langsung aja, nggak usah yang kalau mau bertanya langsung aja dinyalakan mic-nya Bapak Ibu. Saya tidak membatasi, monggo saja. Silakan saya. Kalau ada yang mau bertanya, kemarin kayaknya lumayan banyak yang nge-WA, cuman belum sempat saya balas. Jadi ini bisa dijadikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Halo, Mbak Esti. Siap, Pak Budi. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Ini yang pertama adalah kami kemarin sudah berusaha bikin foldernya, bikin rumahnya sudah, tinggal yang perlu kami tanyakan adalah format laporannya, Bu. Jadi kita ambil contoh, misalkan kalau kita kemarin ya fasilitasi itu seperti apa sih format yang dimaui Mbak Esti seperti apa gitu. Jangan sampai kita bikin format ternyata sampai Mbak Esti, oh kayak gini Pak Budi formatnya kayak anak TK bikin orek-orekan kan malu juga buat kita, Pak. Jadi itu kemarin kami diskusikan ya. Siap Pak. Terus kemudian semua format ya Mbak Esti ya. Jadi yang berikutnya adalah kemarin kita masih tarik ulur ya tentang siapa yang menandatangani SPMK. Ya, apakah kepala dinas atau kasudin ya. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga adalah rencana tahunan yang tanda tangan siapa ya. Kemudian rencana bulanan siapa. Kemudian rencana mingguan itu siapa. Jadi kemarin kami diskusi itu masih berkutat daerah ini aja yang masih debat ya. Jadi kita masing-masing masih, kalau aku begini, kalau
yang lain begitu ya. Kita lebih jelasnya ke Mbak Esti, jadi langsung ke Oke. sumber aslinya. Terima kasih Mbak Esti. Ya, Bapak. Ini pertanyaannya banyak dan mudah-mudahan ini mewakili teman-teman yang lain juga ya, Bapak. Makasih banyak. Untuk yang format laporan, seperti yang kita diskusi kemarin Jumat, bahwa kalau laporan itu kami tidak membatasi. Kenapa? Karena di dalam laporan itu setiap orang punya ide kreatif mungkin dalam menyusun sebuah laporan gitu ya. Kita tidak membakukan selama dia tidak ada di Perban 3, tidak ada di Perban BKN nomor 24 ataupun di Permenpan 21, maka itu dibebaskan. Yang penting di dalam sebuah laporan itu paling tidak ada yang namanya latar belakang dari kegiatan. Namanya kita mau melaporkan suatu kegiatan kepada orang lain, kepada atasan, kepada khalayak, kepada pemangku kebijakan. Alangkah baiknya di dalam laporan itu ada yang namanya latar belakang, ada yang namanya tujuan kegiatan tersebut, outputnya seperti apa, dilaksanakan di mana, kapan, kemudian materi apa yang dibawakan, pesertanya itu siapa, paling tidak begitu. Terus kemudian mungkin masalahnya, kalau masalah mungkin identifikasi masalah bisa masuk ke dalam latar belakang ya. Latar belakangnya itu kan dijelaskan mulai dari masalahnya seperti apa hingga akhirnya Bapak Ibu berniat untuk melaksanakan kegiatan tersebut, itu semua ada di latar belakang. Sehingga para tim penilai ini paham, oh ternyata dengan hanya membaca laporannya saja sudah paham di dalam kegiatan itu tujuannya apa, kemudian sasarannya siapa dan segala macam. Bagi para pembacanya itu jelas gitu. Yang pasti pembaca harus jelas. Baik pembacanya itu tidak hanya tim penilai, tapi ketika laporan itu ditujukan kepada orang lain juga paham apa yang Bapak Ibu kerjakan. Itu inti dari sebuah laporan, itu saja. Formatnya itu kami bebaskan, gitu ya Pak. Kemudian untuk SPMK ditandatangani siapa, rencana kerja dan segala macam tanda tangan siapa. Saya izin buka kalau SPMK ada di Perban BKN. Di Perban BKN itu di lampiran bisa dilihat. Kalau di rencana kerja bulanan itu ada di Perban 3. Kita buka satu-satu ya Pak ya, biar kita bisa sama-sama ini. Ini saya tutup dulu, kemudian saya buka. Sebentar, saya cari datanya itu. Ini agak lama nggak apa-apa ya Bapak Ibu, karena agak lumayan banyak datanya. Ini agak lama. Saya coba di sini aja deh. Di 2021. Di sini ini ada nih Perban BKN nomor 24. Oke, kita lihat di lampirannya yang maafnya agak lama nih. Kita lihat di bagian bawahnya. Nah, ini di anak lampiran 1. Di sini ada surat pernyataan melaksanakan tugas. Kalau dia bunyinya di sini kegiatan penyuluhan, maka di sini surat pernyataan melaksanakan tugas penyuluhan gitu ya. Tadi segala macam. Ini bisa tinggal diganti, tapi formnya seperti ini, formatnya seperti ini. Ini nama atasan yang menandatangani. Ini nama Bapak Ibu di sini ya, nama Bapak Ibu, kegiatannya apa saja. Nah, dilihat di sini. Di sini adalah atasan langsung yang diminta dari Perban BKN. Berarti siapa atasan langsung dari Bapak Ibu? Apakah dari timnya Bu Ferli? Berarti nanti Bu Ferli yang tanda tangan. Kalau
atasan langsungnya dari Pak Hari, maka di sini yang tanda tangan Pak Hari. Itu ya, tergantung dari atasan langsung Bapak Ibu. Gitu. Itu yang untuk format SPMK. Sekarang kita lihat yang di PK3 ya. PK3 mana perban 3? Perban 3 itu ada di sini. Nah, perban 3 untuk rencana kerja bulanan dan tahunan. Rencana kerja bulanan dan tahunan itu ini agak lama. Ini saya tutup. Tadi kalau yang SPMK ada di format anak lampiran 1 ya Bapak Ibu ya. Di BKN nomor 24 anak lampiran 1. Kalau yang ini agak lama nih. Rencana kerja. Maaf nih. Karena lagi pada WFH jadinya kuota internet di kantor agak dikurangi. Jadi kami agak kesulitan juga nih mengakses. Saya ambil dari Word-nya aja kan. Nggak kebaca. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang keraguan ini ditandatangani siapa atau bentuknya seperti apa, mohon Bapak Ibu mengacunya ke perban 3. Jadi kalau di perban 3 kami tidak bisa tawar-menawar lagi gitu ya. Makanya perubahan. Saya buka. Oke, rencana kerja ini ada. Kita lihat di ahli media. Ini ahli media, rencana kerjanya itu di poin, nah, rencana kerja mingguan. Nah, mintanya di sini standar kualitas hasilnya adalah rencana kerja mingguan diketahui oleh kepala UPT atau koordinator penyuluh KB atau pejabat yang ditunjuk, gitu ya. Kemarin ini kalau nggak salah Mbak Arin sempat juga nih WA saya untuk yang rencana kerja mingguan seperti apa. Di sini ada kata-kata sebagaimana lampiran dalam anak lampiran 5. Berarti Bapak Ibu lihat ke bawah, lihat anak lampiran 5. Ini 9, ini 8. Ini 7, ini 6. Nah, ini 5. Formatnya seperti ini. Nah, formatnya harus sama seperti anak lampiran 5. Ini diisi, kemudian ini tiap hari dan tanggal, kalau ini rencanakan yang mingguan berarti seminggu nih isi gitu ya. Terus kemudian setelah minggu di bulan Januari ada 4 minggu, berarti di sini harus keseluruhan mingguannya ada. Tanda tangan nih kalau kepala UPT, kalau di dekat Bapak Ibu ada kepala UPT-nya, itu boleh ditandatangani oleh kepala UPT. Kalau koordinator penyuluh KB, ini juga boleh. Kenapa ada koordinator? Karena kadang di daerah contoh ya di Jawa Barat untuk tanda tangan ke dinas atau ke atasan langsungnya di provinsi itu kan jauh, dari Sukabumi mau ke Bandung gitu ya, itu kan mereka jauh gitu ya, hanya untuk tanda tangan rencana kerja mingguan. Jadi kami ya udah di daerah Bapak Ibu kalau ada koordinatornya boleh ini untuk ditunjuk untuk menandatangani. Tapi boleh nggak koordinatornya itu menandatangani dia penyuluh KB, dia juga yang menandatangani koordinator penyuluh KB, itu yang tidak boleh. Kalau dia misalkan Pak Budi ini sebagai koordinator penyuluh KB, berarti Pak Budi nggak boleh tanda tangannya dua-duanya oleh Pak Budi. Jadi Pak Budi harus yang penyuluh KB-nya ini tanda tangannya Pak Budi, tapi nanti di sini yang tanda tangannya boleh pejabat yang ditunjuk. Siapa pejabat ditunjuk? Kemarin info dari Mbak Arin bahwa pejabat yang ditunjuk itu adalah atasan langsungnya yang ngerti tentang kinerja Bapak Ibu. Berarti ya di sini yang tanda tangan adalah Kasubag
kepegawaian atau timnya Mbak Arin atau siapa pejabat yang ditunjuk untuk bisa divalidasi ini apakah benar rencana kerjanya dilaksanakan sudah sesuai tidak, atau kemudian namanya rencana ya, belum tentu nanti pelaksananya bisa sama ke depan, namanya rencana bisa berubah gitu. Tetapi rencana kerja baik mingguan, bulanan, tahunan itu dibuat di awal tahun. Dari mana? Turunan dari SKP, turunan dari dinas, atau koordinasi dengan wilayah binaannya. Nah, itu dimasukkan ke dalam pokok-pokok atau rencana kerjanya, gitu ya. Jadi tanda tangan seperti ini udah paham kan ya Pak Budi ya? Gini Mbak, biar lebih fokus teman-teman, apakah dalam hal ini yang tadi ya tanda tangan, apakah boleh KTU gitu barangkali Bu? Mbak Gimana Esti, Bapak, siapa? Kasubag TU. Boleh, kan di sini ada kata-kata pejabat yang ditunjuk. Ya, jadinya Ya, kalau Mbak Esti udah Kasubag TU, berarti kita seragam DKI Kasubag TU semua gitu, enggak siap. tidak hanya yang lain gitu maksud saya. Boleh. Kemarin juga Mbak Arin dari timnya dari Pak Hari sudah konfirmasi terkait hal ini. Saya bilang boleh. Bukan kan Mbak Arin, Mbak ini apakah lurah setempat? Oh bukan. Kalau lurah setempat itu mungkin bagi teman-teman yang di luar dari DKI. Kayak contohnya tadi di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ternyata untuk ke ibu kota atau kantor perwakilan sebagai atasan langsungnya kan ada di perwakilan. Nah, berarti kalau yang Sukabumi kasihan dong bisa sampai ke Bandung gitu kan hanya untuk tanda tangan rencana kerja. Nah, itu boleh di pejabat di kelurahan gitu. Tetapi kalau untuk Satpol boleh kali Bu. gimana? Satpol kecamatan boleh kan? Satpol kecamatan. Asalkan ini pejabat yang ditunjuk oleh provinsi boleh silakan. Tapi kalau provinsi sudah menunjuk bahwa ini yang tanda tangan harus Kasubag Kepegawaian, maka mohon disepakati bahwa aturannya berarti harus dari Kasubag Kepegawaian gitu ya. Tapi kalau di kami sepanjang dia bisa mempertanggungjawabkan atau memvalidasi, kayak contoh tadi satpol di kecamatan misalkan, kalau dia bisa mempertanggungjawabkan monggo gitu. Tapi kalau tidak bisa maka balik lagi nanti ke atasan langsungnya yang harus bertanggung jawab terhadap validasi rencana kerja mingguan, tahunan, ataupun bulanannya. Gitu Pak Budi. Terus paham ya Bapak ya? Halo Pak Budi? Ya, jadi tadi ada Kasatpel atau KTU, mending yang mana Mbak Esti? Biar nanti yang satu kecamatan A Kasatpel, yang kecamatan B KTU, nanti jadi runyam. Ya. Jadi kita butuh. Saya menyamakan dengan tim dari Mbak Arin ya. Kemarin Mbak Ya. Arin kesepakatannya bahwa yang tanda tangan adalah Kasubag Kepegawaian. Jadi nanti silakan berkoordinasi dengan Kasubag Kepegawaiannya. Gitu Pak. Aku manggilnya apa nih? Pak Budi apa Pak Jatmiko? Terserah Mbak aja lah. Ya, Kemudian, ada lagi lanjut Bapak? yang bulanan sama tahunan. Oh, sama, bulanan dan tahunan tadi ya. Saya buka lagi deh. Sama-sama Kasubag TU ya, Mbak Esti. Kita lihat di sini. Mbak Esti. Nah, di sini juga ada nih sama nih. Juga sama. Ini juga sama. Nah, ini justru harusnya kepala dinas atau pejabat yang berwenang. Untuk kepala dinas, kalau memang untuk yang tahunan, karena ini tahunan, kalau ini disamakan dengan tanda tangan SKP. Kalau SKP-nya di DKI yang bertanggung jawab adalah kepala dinas, maka di sini yang tanda tangan harus kepala dinas. Tapi kalau SKP-nya yang bertanggung jawab di dinas DKI adalah tim lain gitu ya, atau pejabat lain yang berwenang, silakan. Ini bisa disamakan dengan SKP-nya untuk tanda tangannya, untuk rencana kerja tahunannya. Gitu ya Pak Budi ya. Ada lagi? Bentar, Mbak. Jadi yang tahunan tadi kesepakatannya Kasudinya atau kepala dinasnya? Kepala dinas. Tapi kita kembalikan lagi kepada tim di DKI. Andai kata ingin diturunkan kepala dinasnya mungkin sibuk gitu ya untuk menandatangani, maka bisa diturunkan ke atasan langsung atau pejabat yang berwenang sama dengan SKP. Kalau SKP Bapak Ibu ditandatanganinya oleh kepala dinas, maka ya harus kepala dinas. Tapi kalau Bapak Ibu SKP-nya itu
ditandatangani, bisa ditandatangani oleh misalkan dari timnya Bu Verlina gitu ya, timnya dari Bu Verlina, maka untuk rencana kerja tahunan boleh ditandatangani oleh Bu Verlina. Begitu ya Bapak? SKP Maaf, kita Bu. kan kasubag SKP TU, oleh Bu. KPU. Gimana? Berarti Kasubag KPU TU ya, KPU. monggo aja. Kasubag Kan TU. kalau tadi saya perumpamaan. Seandai kata timnya Bu Verlina ya monggo. Kalau di sini Kasubag TU ya monggo, berarti Kasubag TU-nya yang menandatangani rencana kerja atau SKP. Siap. Ya. Ada lagi? Bu, Izin nyambung tanya ini, Bu. Mbak Esti. Ya, Nyambung sekarang ya, Mbak. Bu siapa dulu ya? Bu Emil atau Bu Titi? Bu Emil dulu, Bu Emil silahkan. Ya, Bu Emil. Monggo, Bu. Terima kasih Mbak Esti. Ya. Mungkin langsung nanya. Mungkin melanjutkan tadi ya yang tentang sesuai dengan SKP. Berarti kalau SKP kita kan Kasubag TU. Kalau misalnya itu juga bisa Kasubag TU, bisa satu paket gitu ya, lebih Ya, mempermudah lagi. Betul. Terus yang kedua, tadi ada poin kita bisa melakukan kegiatan satu jenjang di bawahnya ya. Ya. Misalnya kita madya bisa di muda gitu ya. Betul. Nah, untuk penilaian angka kreditnya, apakah kita sesuai dengan angka kredit itu ataukah ada itu terus dibagi gitu loh, karena itu bukan porsi kita. Jadi apakah itu dibagi atau kita nilainya sama dengan yang tercantum di Perban 3 atau di Permenpan 21 itu. Terus selanjutnya yang ketiga tentang apresiasi tadi Mbak Hesti. Tentang apresiasi tadi, kalau di DKI kan apresiasi kita kegiatan 1 juta aseptor ya. Nah, itu bukti pendukungnya. Tadi ada beberapa surat rekomendasi dan segala rupa. Kalau dari kita kan kebetulan sudah mendapatkan sertifikat. Apakah itu bisa sebagai bukti pendukung? Terus yang keempat, maaf memborong sedikit ya. Saya mencoba membuat media KIE itu dengan video. Nah, apakah bukti pendukung video itu bisa mampu diakses atau diupload dalam Bitly tersebut? Terima kasih. Siap. Oke, Bu. Saya jawab cepat aja ya, mudah-mudahan kebagian yang lain karena udah tinggal 5 menit. Untuk yang penilaian satu jenjang di bawah, ini untuk yang di bawah, angka kreditnya disesuaikan dengan Permenpan 21. Karena kalau satu jenjang di bawah, penilaiannya itu 100%. Jadi tidak ada pengurangan, tidak ada pembagi, tidak ada embel-embel apapun. Artinya nilai kalau satu jenjang di bawahnya itu misalkan Bu Emil mengerjakan pembinaan Poktan, nilainya 0,06 dikalikan volume atau banyaknya kegiatan, itulah yang dijadikan angka kredit. Tidak ada pengurangan 80%. 80% itu kalau Bu Emil mengerjakan satu jenjang di atas, yaitu penyuluh KB ahli utama. Nah, itu baru nanti hasil angka kreditnya dikalikan 80% gitu ya. Tapi kalau untuk ahli muda mau mengerjakan di ahli madya mengerjakan di ahli muda, maka angka kreditnya tidak ada pengurangan sedikit pun. Apapun yang diajukan, itulah angka kredit dikalikan dengan volume, gitu ya. Untuk yang kegiatan tadi yang sertifikat itu masuk ke unsur penunjang. Unsur penunjang sertifikatnya masuk ke unsur penunjang. Sedangkan untuk apresiasi yang tadi diupload itu tidak boleh sertifikat. Jadi bentuknya sesuai dengan KEPK 85 bahwa untuk yang 1 juta akseptor itu harus ada surat pengantar dari dinas yang menyatakan bahwa memang benar dari kota, misalkan Bu Emil dari kota mana? Jakarta Pusat, Timur? Jakarta Selatan. Berarti yang menyatakan bahwa Jakarta Selatan itu seluruh Jakarta Selatan telah mencapai 100% pelayanan 1 juta akseptor lebih dari target baik MKJP maupun non MKJP. Nah, kemudian surat tersebut selain surat pengantar dibawa lagi ke dinas, bisa PPAPP, bisa dari dinas provinsi, nanti mengeluarkan surat yang namanya surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu dibuatkan bahwa memang benar bahwa Ibu memperoleh apresiasi tersebut sesuai dengan format yang ada di KEPK 85. Bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya berarti untuk pelayanan 1 juta akseptor, Ibu di KEPK 85 itu ada formatnya. Untuk pelayanan 1 juta akseptor itu ada lampiran yang isinya nama-nama siapa saja di daerah Ibu, di daerah kecamatan Ibu, di wilayah binaan Ibu yang melaksanakan MKJP. Itu didata namanya, kemudian dari Vaskes mana dia berasal. Nah, nanti Vaskesnya itu menandatangani bukti fisik Ibu itu.
Nanti bisa dilihat Ibu di KEPK 85-nya Ibu udah punya? Belum ada saya yang KEPK 85, Mbak. Siap. Nanti di KEPK 85 nanti Ibu sudah masuk ke Telegram penyuluh KBA 5 dia? Sudah. Sudah. Nanti saya buka Iya. lagi ya. Nanti bisa dilihat di situ saya sudah upload untuk KEPK 85. Nanti dipelajari di bagian paling akhir, Bu. Itu format untuk pelayanan sejuta aksektor. Apakah perlu laporan yang lain untuk apresiasi? Nggak perlu. Jadi hanya bukti fisiknya hanya yang 1 lembar yang di lampiran KEPK terakhir, surat pengantar, surat rekomendasi, sama SPMK-nya. Nah, itu saja yang di-scan jadi 1, itu dijadikan sebagai bukti bahwa Bu Emil sudah berhak mendapatkan apresiasi angka kredit. Itu ya untuk pelayanan sejuta aksektor. Untuk video tidak perlu seluruhan videonya. Jadi tolong di-capture saja, di-capture atau di-screenshot tampilan depan videonya, tampilan tengah, maupun tampilan akhir, atau beberapa tampilan-tampilan lainnya, di-screenshot, kemudian dimasukkan ke dalam format Word, atau entah gimana caranya, gitu ya, kemudian di PDF-kan. Gitu. Jadi tidak videonya yang berbentuk, tidak berbentuk. Ya, sama kayak kita mau ngisi laporan gitu. Laporan kan bisa kita foto aja ya. Iya, betul. Terus ada beberapa yang mungkin kata-kata yang menunjukkan video tersebut tuh buat apa gunanya, terus isinya tentang apa sih gitu, yang menggambarkan video itu, karena mungkin saya nggak bisa melihat video itu langsung, tapi dengan membaca cuplikan kata-kata narasi dari Bu Emil, saya udah paham, oh videonya bentuknya seperti ini, gambarannya, kemudian isinya tentang ini. Gitu. Itu sudah cukup. Siap. Terima kasih, Oke. Mbak. Terakhir Bu Titi, ya silakan Bu Titi. Terima kasih Mbak Esti. Tadi di upload itu kan dipisahkan antara surat SK terakhir golongan dan jabatan. Sementara saya naik terakhir tahun 2016 itu jadi 1 antara golongan dan penyuluh. Apakah itu nanti jadi sama yang diupload? Boleh, nggak apa-apa Ibu. Kalau sama SK golongan dan jabatannya dia masuk TMT-nya, terus SK-nya dia jadi 1, itu nggak apa-apa. Berarti uploadnya Ibu 2 kali, tapi nanti dinamainnya berbeda. Yang 1 mungkin Ibu namainnya SK golongan, terus underscore Titi Rukmini, misalkan. Yang satunya lagi dengan scanan yang sama, SK jabatan underscore Titi Rukmini gitu. Jadi walaupun sama tapi dibedakan aja Di judulnya. namanya. Kemudian kalau untuk apresiasi itu nilainya berapa ya Mbak? Kalau untuk nilai dari apresiasi nanti di KEPK-nya itu ada perhitungannya. Untuk yang sejuta akseptor, untuk pelayanan itu masuk ke butir angka kreditnya itu ada di dalam KEPK itu Ibu. Itu tinggal dikalikan banyaknya MKJP yang Ibu dapatkan di wilayah binaan Ibu. Jadi kalau di tempatnya Bu Rukmini ternyata yang ada MKJP-nya itu dari semua vaskes yang Ibu di wilayah binaan Ibu itu ada 100 misalkan. Nah 100 nama itu harus ada namanya, kemudian nanti 100 dikalikan angka kredit yang ada di KEPK itu. Oh begitu. Kalau misalnya saya pegang 2 kelurahan, ya, apakah itu dijumlahkan keduanya? Misalnya oh gitu. Ya, jadi Wah, di sini, banget ini. iya, jadi enaknya semakin banyak wilayah binaan Bapak Ibu, ya berarti MKJP-nya ya semakin banyak. Ya, Bu Hesti sedikit lagi boleh nggak Bu Hesti? 85 ya Mbak, di-share KEPK 85, terima kasih. Ya, nanti KEPK 85 bisa Bapak Ibu ikut saja di Telegram penyuluh KBA 5 dia. Itu di situ kami yang kelola dari lini lapangan semua informasi. Kalau tidak ada di Bu Balila, maka akan ada, tidak ada di timnya Bu Selina atau tidak ada di timnya Pak Hari, itu akan saya masukkan di dalam Telegram. Jadi lebih Bapak Ibu ketika masuk ke Telegram sudah dapat semua infonya di situ. Gitu ya. Bu Hesti sedikit lagi dong Bu Hesti. Oke, ya, boleh satu lagi Ibu ya. Udah ditanya-tanya saya Zoom-nya belum. Oke, maaf. Saya mungkin lebih ke teknisnya lagi ya Bu. Ibu katakan kan bahwa ini memang sudah pasti pure menggunakan Perban 3 tahun 2021. Sementara realitanya kan Bu, skup kami itu bertugas itu di kelurahan. Menurut Ibu, kiat apa yang akan kami lakukan supaya apa yang sudah kami buat ini, sudah kami lakukan bisa diakomodir sesuai dengan Perban 3. Karena kita gimana ya Bu? Karena memang kelurahan faktanya kita bekerja. Terima kasih.
Ya, siap. Untuk yang ini pembahasannya akan lama nih Bu Sarmawati. Ini ada di dalam pembahasan kita waktu di Jumat kemarin. Sudah disosialisasikan bagaimana kiat dan triknya gitu ya. Mungkin kalau di situ kemarin saya juga melihat ada Pak Budi dan Bu Titi juga hadir gitu. Mungkin Bu Sarma bisa berkonsultasi sama teman-teman yang hadir pada waktu hari Jumat kemarin gitu ya. Karena ini mengenai trik dan kiat. Kalau mengenai bagaimana pembentukan bukti fisiknya, kalau Bapak Ibu sudah terlanjur menggunakan bukti fisik sesuai dengan Perban 19, nggak apa-apa masih digunakan. Tapi kalau mau menggunakan format Perban 3, berarti Bapak Ibu menggunakan format Perban 3 mengenai isi substansi Bapak Ibu kerja di wilayah kelurahan, tapi ternyata harus di tingkat harus di tingkat provinsi gitu ya, karena ahli media. Nah, itu kiat dan triknya itu saya bahas tuntas kemarin hingga ke kesepakatan itu di kemarin gitu, yang di pembahasan hari Jumat gitu ya Bu Sarma ya. Jadi mohon izin tidak saya bahas di sini gitu. Oke, terima kasih. Siap, nanti Ibu bisa berkoordinasi dengan Bu Verina ataupun dengan teman-teman lainnya yang kemarin Jumat bisa bergabung. Saya juga sebenarnya datang, Bu, cuman kan setelah kita ke teknisnya, ternyata kita sangat susah mendongkrak kegiatan yang di kelurahan itu menjadi kegiatan di tingkat provinsi gitu loh, Bu. Makanya saya bertanya kembali. Terima kasih. Baik, nanti mungkin kendalanya ini karena teman-teman juga Bapak Ibu baru bergabung di BKKBN, kemudian baru mempelajari Perban 3 dan Permenpan 21, nggak apa-apa, masih banyak kekhawatiran. Yang sudah Bapak Ibu sudah terlanjur karena ini sudah mau pengusulan, monggo yang ada disesuaikan saja dengan formatnya, tidak mengenai substansi atau isinya yang tidak sesuai dengan provinsi, harusnya dikerjakan di tingkat provinsi. Itu nanti tergantung dari tim penilainya, nanti akan ada arahan, dan untuk berikutnya nanti kami akan ada terus pembinaan mengenai tips dan triknya gimana caranya Bapak Ibu bisa bekerja di tingkat provinsi. Itu ya, Bu. Terima kasih Bu Hesti. Jadi makin jelas kan. Jadi Ya. kita jadi semangat gitu loh, Bu. Karena Ya. kemarin dengan teman-teman kita juga terus berdiskusi, mau diapakan ini? Soalnya kita semua sudah di kelurahan. Jadi terima kasih penjelasan Bu Hesti. Kami Siap. akan melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, Ya. yang sesuai dengan kemampuan kami juga. Betul. Terima kasih. Siap, makasih banyak Bu Sarma. Kita nanti ketemu lagi ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Akan sangat senang sekali pertemuan terus biar makin pinter kami, Bu. Amin. Ibu udah pinter, sayanya harus belajar dari Ibu semua. Siap. Bu Verlina, mungkin untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Nanti untuk pembinaan ke depannya, kalau memang dari tim Bu Verlina atau timnya Pak Hari atau teman Bapak Ibu, mungkin ada yang mau mengusulkan kegiatan gitu ya. Ini kan bisa jadi angka kredit juga, Mbak. Saya mau mengadakan kegiatan untuk teman-teman tentang untuk pengelolaan angka kredit atau gimananya. Ya monggo diselenggarakan, nanti kalau ada waktu saya bisa bergabung nanti untuk menambah pengetahuan teman-teman atau kita berdiskusi bersama. Itu Bu Verlina, sebelumnya mungkin saya cukupkan, bisa ya Bu ya? Ya, Mbak Esti. Siap. Terima kasih. Makasih banyak. Untuk kegiatan hari ini saya coba untuk kirimkan recordingnya, jadi nanti bisa dilihat lagi tadi tutorialnya seperti apa gitu ya. Kurang lebihnya saya Esti dari Lini Lapangan, mewakili tim dari Direktorat Tindak Penggerakkan Lini Lapangan, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Ya, kami mohon maaf atas kekurangan waktunya, dan jangan khawatir, kita akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan berdiskusi bersama. Kami tidak akan meninggalkan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga telah menjadi bagian dari kami. Tetap semangat, kemudian jangan pesimis. IT itu bisa kita atasi bersama. Kalau hanya masalah IT, saya yakin itu hanya masalah pembiasaan saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua, sehat selalu, tetap semangat di saat pandemi. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Verlina atas Terima waktunya, kasih Bu Bu Sarma. Hesti. Terima kasih. Terima Sudah kasih sehat Ibu. banget.
sehat. Semua sehat. Alhamdulillah. Bu. Kak Alhamdulillah. Budi, makasih banyak. Bu Emil, Bu Jangan Tuti. bosan-bosan ya Terima Bu kasih, Mbak Hesti. Esti. Ya, insya Allah, insya Allah. Saya juga mohon maaf kalau ada yang WA saya agak lama responnya karena hanya beberapa menit. Biasanya saya membuka WA walaupun online gitu ya, hanya beberapa menit. Siap, sehat selalu untuk Bapak Ibu. Saya izin live. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, terima kasih, Mbak Esti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Esti. Sama-sama Ibu Ferli.